Salam sehat sahabat ruang hatiku. Sharing nyantai kita kali ini adalah keseimbangan dalam hidup. Apakah saya mampu untuk melakukannya? Mencapai keseimbangan hidup adalah impian setiap orang. Salah satu cara mewujudkan kebahagiaan dalam hidup adalah mampu menerapkan hidup yang seimbang. Sebut saja, sebuah keseimbangan dalam diri, seperti memenuhi hak pada diri sendiri. Lalu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya adalah fisik, perasaan, pikiran dan spiritual. Sudahkah kita mampu menyeimbangkan hal itu? Lalu bagaimana cara mencapai keseimbangan hidup dengan baik? Temukan jawabannya di ruang hatiku. Yang pertama, tentukan prioritas antara pekerjaan dan pribadi. Cara menjaga keseimbangan hidup yang pertama, yaitu dengan menentukan prioritas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Cara yang satu ini, dinilai mampu menjaga pikiran kita tetap stabil dan tidak stres. Kita dapat menentukan beberapa fokus utama yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan dan situasi kita. Tips yang satu ini, terbukti sangat membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, fokus pada satu hal. Dalam waktu bersamaan, sulit bagi kita untuk melakukan dua hal sekaligus. Karena itu, usahakan untuk memberikan semua perhatian kepada satu pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Cobalah untuk fokus pada pekerjaan saat jam kerja dan fokus dengan keluarga di saat waktu luang. Yang ketiga, memiliki ambisi yang tenang. Ada kalanya, memiliki ambisi yang tinggi cukup bagus. Namun jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama, maka Anda akan mengalami kelelahan, akibat adrenalin yang terus terpacu. Hal ini akan membuat Anda gelisah, sehingga tidak bisa beristirahat dengan tenang dan menjadi mudah marah. Hal tersebut dapat Anda atasi dengan perlahan, dengan cara mengurangi adrenalin. Anda dapat melakukan kegiatan santai setelah bekerja, seperti memasak, menonton film, atau berjalan santai di taman. Yang perlu dicatat adalah, Anda harus melakukan kegiatan tersebut dengan tenang, teratur, perlahan tidak tergesa-gesa. Yang keempat, memberi self-reward. Cobalah untuk memberikan penghargaan untuk diri Anda sendiri. Setidaknya sekali dalam seminggu, setelah menjalani rutinitas yang sangat melelahkan. Luangkan waktu untuk kegiatan yang Anda senangi, seperti jogging, berkebun, membaca novel, atau menonton serial Netflix favorit. Selain itu, Anda juga bisa mengambil cuti dari tempat kerja untuk pergi berlibur. Tidak harus ke tempat yang jauh dan menguras dompet Anda. Pilihlah tempat yang dapat membuat Anda merasa rileks dan bisa mengembalikan semangat untuk meningkatkan kebahagiaan, kreativitas serta produktivitas Anda. Yang kelima, jangan meninggikan ego dalam pekerjaan. Hindari ego yang terlalu tinggi dalam pekerjaan. Kondisi ini akan membuat Anda menjadi orang yang paling sibuk dari yang seharusnya. Ego yang tinggi berpotensi menimbulkan sifat keras kepala dan bisa membuat orang lain kurang nyaman. Lambat laun, keadaan ini akan membuat Anda semakin stres dan mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan, baik secara fisik maupun emosional. Biarkan orang lain untuk membantu meringankan beban pekerjaan yang selama ini Anda lakukan seorang diri. Yang keenam, jangan takut menolak. Berkata tidak, untuk menolak suatu hal yang tidak sejalan dengan prioritas Anda, tidaklah salah.
Jangan buat diri Anda merasa kewalahan untuk menyetujui semua permintaan yang diajukan. Cobalah, sampaikan dengan kata maaf dan jujur, bahwa Anda tidak mempunyai cukup waktu untuk mengerjakan tanggung jawab yang lebih banyak. Namun, dengan begitu bukan berarti Anda selalu berkata tidak, ketika diminta suatu bantuan. Hal ini hanya berlaku ketika Anda dihadapkan dengan tanggung jawab yang lebih penting dan tidak bisa ditinggalkan. Yang ketujuh, perhatikan kesehatan mental. Jangan takut untuk mengungkapkan apa yang Anda rasakan dan menanggung beban seorang diri yang dapat mengganggu kesehatan mental Anda. Ketika merasa resah, cobalah mencari bantuan untuk sekedar berbagi keluh kesah dengan orang yang Anda percaya. Mulailah dengan mencoba terapi maupun konseling jika Anda merasakan kesulitan. Yang kedelapan, melakukan evaluasi. Ketika Anda merasa hidup yang dijalani kurang seimbang, maka cobalah untuk mencari sebab permasalahan dan lakukan evaluasi. Luangkan waktu untuk merefleksikan sejauh mana keseimbangan hidup Anda, kehidupan seperti apa yang diinginkan, dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Hidup yang seimbang dapat membuat pekerjaan menjadi optimal. Yang kesembilan, temukan titik keseimbangan Anda. Mencapai keseimbangan hidup merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh diri Anda sendiri. Anda harus mencari dan menemukan sendiri kapan dan di mana titik ketika Anda merasa nyaman. Setiap orang bebas untuk menentukan mana yang merupakan prioritas dan bukan. Namun sebaiknya selagi memutuskan apa saja yang akan dilakukan, Anda harus mendengarkan kata hati. Jangan mengabaikan perasaan Anda sendiri, baik fisik maupun emosional. Terima kasih sudah menonton video ini, Sobat Ruang Hatiku. Juga boleh membagikan video ini, sebab berbagi itu adalah salah satu kebaikan. Semoga, dengan adanya video ini, kita bisa terus belajar untuk meraih kesuksesan yang kita harapkan. Tetap semangat, jangan pernah berhenti berdoa, terus berjuang dan berusaha untuk kesuksesan yang kita harapkan. Dan bagi Sobat channel Ruang Hatiku, yang sudah like serta komen pada video ini, jangan lupa juga untuk subscribe agar Sobat Ruang Hatiku tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Karena kami sangat membutuhkan masukan Anda, agar kami bisa berkembang dan lebih baik lagi, untuk menyuguhkan video positif untuk kita semua. Terima kasih.